Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pendengar dan peminat kuliah subuh yang mulia, telah panjang lebar kita membicarakan ketika masalah-masalah tasawuf ini kita buka. Yang panjang lebar diantaranya sesudah dulu memperkatakan ridha. Baru ini kita memperkatakan tentang haya, malu. Itu pun telah panjang lebar sampai 4-5 kali juga. Sekarang akan kita bicarakan lagi tentang sidik. Setengah daripada tempat-tempat derajat karir jiwa yang dapat dicapai oleh seorang mukmin ialah sidik. Sidik artinya jujur, benar. Apa yang di hati itu yang di mulut, itu yang dalam langkah hidup. Kejujuran hati itu membentuk kepada sikap hidup, membentuk juga kepada raut muka, membentuk juga kepada cara bercakap, membentuk juga kepada pandangan mata. Dengan jujur dapat dibedakan mana orang yang beriman dan mana orang yang munafik. Dengan jujur dapat dilihat mana orang yang akan menjadi ahli surga, mana yang akan menjadi penghuni neraka. Jujur itu serupa dengan pedang Allah di atas bumi ini. Mana yang telah dipotong dengan pedang itu tidak bertaut lagi. Dia dapat dihadapkan untuk konfrontasi menghadapi kebatilan. Apabila kebatilan berdiri di muka, dihadapi dengan kejujuran, kebatilan hancur. Kalau dia datang dengan pedang kekerasan tapi tidak jujur, dapat diterima dengan kejujuran yang tidak bersifat pedang tapi tenang. Orang yang jujur kalau dia bercakap, tidak dia ada rasa takut-takut. Dia mengatakan dengan jujur apa yang dicakapkannya, tidak terhalang-halang. Orang yang tidak jujur berbelit-belit. So itu kejujuran adalah roh dari perbuatan, dari sikap hidup. Kejujuran pula yang menyebabkan orang sanggup menderita apabila bertemu dengan kesulitan. Kejujuran pula yang seperti pintu. Segala pintu tertutup kecuali pintu kejujuran. Dengan itu kita menghadap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jujur ialah sendi dari agama. Jujur ialah tiang daripada keyakinan. Jujur adalah salah satu dari 4 derajat nubuat. Ada disebut tabligh, fatanah, sidik, amanah. Jadi 4 diantaranya sidik, jujur. Katakan yang sebenarnya saja. Cara mengatakan itu boleh, itu teknik. Tetapi yang dikatakan mesti jujur, mesti yang sebenarnya. Air akan mengalir, sungai-sungai akan membanjir melalui tempat yang lurus menuju kepada kejujuran. Allah Subhanahu wa ta'ala menyuruhkan kepada orang-orang yang jujur. Kunu ma'as sadiqin, jadilah kamu bersama-sama orang yang jujur. Jangan kunu ma'al kadhibin, jangan kunu ma'al, wala takunu ma'al kadhibin, wala takunu ma'al munafiqin, wala takunu
ma'al mutakabbirin, jangan bersama dengan orang pembohong, dengan orang munafik, dengan orang takabur, dengan orang yang tidak betul jalannya. Tapi bersama-samalah dengan orang yang jujur. Sama-sama terbakar api pun tak apa. Sehingga dikatakan, ya ayyuhalladzina amanu taqullah wa kunu ma'as shadiqin. Hai orang-orang yang beriman, takwalah kepada Allah dan hiduplah bersama-sama dengan orang jujur. Meskipun beriman kepada Allah, meskipun takwa kepada Allah, tapi kalau teman, kawan tidak orang yang jujur, akhirnya kalau ada kejujuran dalam hati sendiri, bisa juga digiling, diremas oleh kawan-kawan yang tidak jujur tadi. Ditempatkan orang yang jujur itu oleh Nabi di tempat yang tinggi, di tempat Nabi, di tempat orang-orang yang mati syahid, di tempat orang yang saleh. Sehingga disebutkan di dalam surat Al-Maidah, وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَئِكَ رَفِيقًا. Barang siapa yang taat kepada Allah dan Rasul, maka orang-orang itu adalah bersama-sama, saya ulang sampai 3 kali, bersama-sama dengan orang-orang yang diberi nikmat oleh Allah atas mereka itu. Siapa orang-orang itu? Nabi-nabi. Di sini wasiddiqin. Seorang sahabat Nabi yang sampai diberi gelar dengan Siddiq, yaitu Abu Bakar. Seorang ibu dari Nabi yang disebut Siddiqah, yaitu Siti Maryam. Aisyah sampai digelari Siddiqah binti Siddiq, perempuan yang jujur, anak dari laki-laki yang jujur. Maka kalau kita taat kepada Allah dan Rasul, dicukupkan itu ketaatan tadi, kebahagiaan diri karena berkawan dengan nabi-nabi, dengan orang siddiqin, dengan orang-orang yang mati syahid dan orang-orang yang salih. Dipujikan oleh Tuhan. Wa hasuna ulaika rafiqa. Itulah teman yang sebaik-baiknya. Orang-orang bagaimana baiknya? Sebab senantiasa Allah membantu mereka itu dengan nikmatnya, dengan kurnianya yang bertambah-tambah, dengan taufiknya yang tak berhenti-henti. Walahum martabatul ma'iyati ma'allah. Pada mereka itu dapat martabat tingkat ma'iyah. Bukan saja takarub lagi, sudah ma'iyah ma'allah. La tahzan innallaha ma'ana. Jangan duka cita, Allah berserta kita. Orang yang siddiqin berserta Allah. Fa innallaha ma'as sadiqin. Allah bersama dengan orang yang sadiq, orang yang jujur. Kalau sudah bersama tentu sudah dekat namanya itu. Jadi derajat di mana tempat kelasnya? Di atas dia nabi-nabi. Nabi-nabi di atas. Sudah itu orang siddiqin, sudah itu orang mati syahid, sudah itu orang saleh. Orang siddiqin itu karena mencapai derajat siddiq itu lebih tinggi daripada mencapai orang syuhada. Apa sebab? Ini pengalaman. Ketika terjadi permulaan revolusi fisik di Medan sesudah 17 Agustus 45, saya melihat tetangga-tetangga saya, anak-anak muda umur 18 tahun, 17 tahun, tidak mengenal sembahyang. Ketika itu bulan puasa, tidak mengenal sembahyang, tidak mengenal apa. Tetapi setelah trompet kemerdekaan berbunyi, seruan genderang perjuangan
berspongang di udara, mereka itu pun terus ke medan perang, berjuang. Dia tidak sembahyang mana itu, tapi Allah menerima dia dalam perjuangan sehingga dia mati syahid, tempatnya jadi syuhada. Allah mengampuni dosanya karena dia masih muda, belum banyak hidup, banyak pengalaman. Apa jadinya? As-Siddiqin dia belum pernah merasakan, malahan ibadat pun dia berkurang-kurang, tapi dia dapat derajat. Cuma kalau nabi-nabi di derajat kelas 1, Siddiqin di derajat kelas 2, syuhada dari bawah ini. Jadi nama kelas 1, yang kelas 1 yang di bawah sekali, orang saleh, orang baik. Alhamdulillah baik untuk dirinya. Syuhada berjuang bertempur, meskipun ibadatnya kurang mula-mulanya. Allah menjamin ampuni dosa orang yang mati syahid, cuma utangnya kepada sesama manusia yang mesti dia bayar. Orang jujur enggak ada itu. Selain dia sanggup berjuang, dia jujur. Maka Tuhan Allah pun mengatakan pula sebagaimana tersebut juga di dalam Al-Quran, فَإِذَا عَزَمَ الْأَمْرُ فَلَوْ صَدَقُوا اللَّهَ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ. Tentang orang sidik ini, kalau hatinya sudah betul-betul bulat menghadapi perjuangan, falau sadaqullah, kalau mereka itu sudah jujur sejujur-jujurnya dengan Allah, itulah yang lebih baik bagi mereka. Allah memuji mereka itu karena amal-amalnya yang baik. Iman, Islam, sedekah, sabar. Di dalam Al-Quran surat Al-Baqarah dikatakan di ayat 177, laisal birra an tuwallu wujuhakum qibala al-masyriq wal maghrib. Kebajikan itu bukanlah semata-mata karena engkau memalingkan mukamu ke timur atau ke barat. Bukan semata-mata kalau kita lihat letak ayat di dekat menerangkan tentang kiblat, bukan semata-mata menghadapkan muka ke kiblat, bukan semata-mata itu, tetapi beriman kepada Allah. Walakin al-birra man amana billah, iman kepada Allah, iman kepada hari akhirat, wal malaikah, kepada malaikat, wal kitab, kepada kitab, wal nabiyyin, dan kepada nabi-nabi. 5 wa atan ma'ala ala hubbihi, dalam kita cinta kepada harta, berikan harta yang dicinta itu kepada zawil qurba, kerabat kita, anak yatim, orang miskin, orang dalam perjalanan, wasailin, orang yang sangat memerlukan, yang meminta kepada kita, wafir riqab, orang yang dalam perbudakan, wa aqamas salah. Jadi disebut wa aqamas salah, kemudian disebut wa aqamas salahnya, artinya itu salah juga termasuk penting bagi orang birra, tapi jangan salah saja. Isi dulu jiwa tadi. Iman kepada Allah, hari akhirat, malaikat, kitab. Sudah iman itu untuk hati. Praktekan, berikan harta kepada kaum daul qurba, anak yatim, anak miskin, ibn sabil. Sudah itu kepada orang yang meminta, kepada perbudakan. Kemudian wa iqamas shalah wa ataz zakat, mendirikan sembahyang, mengeluarkan zakat. Kemudian kembali lagi kepada masyarakat, wal mufuna bi ahdihim idza ahadu, kalau berjanji penuhi janji. Inilah kita yang kerap kali memikirkan, kita kaum muslimin ini di zaman kemunduran kita, bertungki, berlarut arang, berkeluar keringat, berjam-jam berdebat tentang sembahyang. Apakah sembahyang itu pakai kunut atau tidak, apakah sembahyang itu pakai begini atau tidak, bagaimana. Tetapi yang isi yang dikatakan albirra itu banyak yang kita abaikan. Kita tidak wa'atan ma'ala ala lebih berat memberikan harta kepada orang yang
akan patut diberi. Berat meneguhi janji apabila telah berjanji. Wassabirina fil ba'sa wadh-dharra wa 'indal ba's. Sabar ketika menghadapi kesusahan, menghadapi peperangan, menghadapi kesulitan, menghadapi krisis. Ulaika alladzina sadaqu, itu baru dikatakan orang itu siddiq. Kalau ini sudah terpenuhi semuanya, orang-orang itulah yang benar, yang siddiq, itulah orang yang takwa. Jadi jelas di sini bahasa siddiq itu amalan zahir dan batin. Siddiq itu tempatnya Islam dan iman, bukan Islam tanpa iman, bukan iman tanpa Islam, bukan amal tanpa iman, bukan iman tanpa amal saleh. Nah, di sini cara kali saya menerima misalnya pertanyaan hari Senin, bagaimana hukumnya, tidak dimengerti orang jiwa Islam itu bagaimana. Dia tidak membersihkan jiwanya sendiri, cuma hukum itu saja yang dia perhatikan. Nah, nanti dia berkelahi perkara hukum itu. Kata setengah ulama sunat, setengah ulama wajib, kita setengah ulama tidak usah diperhatikan, tidak apa-apa. Padahal ayat yang begitu panjang, ayat 177 daripada surat Baqarah, menjelaskan butir-butir menjadi nilai daripada siddiq, jujur. Jujur itu isinya itu ibadat kepada Allah, muamalah sesama manusia, budi pekerti yang baik, janji yang teguh, iman yang kuat, suka memberi, jangan cuma meminta saja. Nah, kalau tidak cukup, meskipun tidak akan sampai ke derajat kufur, sekurang-kurangnya derajat munafik. Sebagian saja Islam yang dikerjakan. Saya mau mengikut Quran dan hadis. Bang, siapa sembahyang tidak pakai punut, itu orang tidak menurut ahli sunnah wal jamaah. Kata yang satu. Apa kata engkau? Tandanya engkau tidak menurut Quran dan hadis. Ulama sudah mengatakan dalam kitab dalam otak ketemu itu. Perkara punut itu bid'ah. Bertengkar perkara itu. Jadi wa ibadur rahmanil ladzina yamshuna 'alal ardi hauna, kalau berjalan di atas bumi bersikap yang lemah lembut. Wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama, kalau bertemu dengan orang-orang yang bodoh berkata dengan perkataan yang baik, yang budi yang lemah lembut, budi pekerti yang halus. Itu isi Quran bagaimana? Lama tidak diperhatikan itu. Berdebat lebih dipentingkan daripada menghubungkan budi dan silaturahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.